Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Mario Normansyah SPD MN selaku dosen pengampu dari mata kuliah Elektronika Dasar. Perkenalkan, saya Muhammad Faidil Syah dengan NIM 23050800018 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Di sini saya akan membahas transistor BJT1. Oke, pendahuluan. Komponen aktif dalam elektronika adalah komponen yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi arus listrik seperti transistor. Transistor BJT atau biasa dikenal dengan bipolar junction transistor adalah jenis transistor yang terdiri dari dua tipe semikonduktor yang berbeda dan saling bertumpu, yaitu adalah tipe P berlebihan lubang dan tipe N berlebihan elektron. Cara kerjanya bisa dianalogikan seperti keran air. Ketika keran dibuka, dalam kurung itu transistor diberi tegangan pada basisnya dan air sebagai arus listrik mengalir dari pipa besar ke kolektor ke pipa kecil emitor. Jadi, dengan mengontrol arus kecil di basis, kita dapat mengendalikan aliran arus yang lebih besar dari kolektor ke emitor. Mirip dengan mengendalikan aliran air dengan membuka dan menutup keran. Ya, jadi perumpamaan dari ini adalah seperti keran air ya. Dia dari ini emitornya ini ketika basisnya diberi itu, jadi dia turun sini ya, seperti keran air lah istilahnya. Oke, selanjutnya ada jenis transistor BJT. Jenis transistor BJT ini ada dua di sini kan. Yang pertama yaitu transistor BJT NPN. Ya, seperti ini gambarnya. Transistor BJT NPN terdiri dari 3 lapisan semikonduktor, satu lapisan tipen positif, di tengah satu lapisan tipen negatif, dan di bagian terluar lagi satu lapisan tipen positif. Ini membentuk struktur NPN. Arus mengalir dari emitor N ke kolektor N ketika arus basis P diberikan. NPN digunakan untuk penguatan sinyal dan saklar dalam berbagai aplikasi elektronik ya. Jadi ini strukturnya adalah NPN, di mana ini N paling kiri ini positif dan yang tengah negatif, dan sebelahnya lagi positif lagi ya. Jadi seperti ini gambar rangkaiannya ya. Yang selanjutnya ada transistor BJT PNP. Jadi dia hampir sama seperti NPN, cuma dia kebalik aja ya. Jadi transistor BJT PNP terdiri dari 3 lapisan semikonduktor, satu lapisan tipen negatif di tengah, lapisan tipen positif, dan di bagian terluar lagi satu lapisan negatif. Jadi ini sama seperti NPN tadi ya kawan. Tapi ini PNP, jadi dia yang ini negatif, yang di tengahnya positif, dan yang paling kirinya negatif lagi. Jadi kalau yang ini positif negatif positif, ini negatif positif negatif ya, seperti ini rangkaiannya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada beberapa jenis ya, ada BJT, FET, IGBT, tristor. Ya, transistor BJT terdiri dari 2 junction PN dan digunakan untuk penguatan sinyal atau sebagai saklar dalam rangkaian elektronik. Dan selanjutnya ada FET, merupakan transistor yang menggunakan medan listrik untuk mengendalikan arus di dalamnya. Ada 2 jenis utama, yaitu JFET dan MOSFET. Digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk penguatan sinyal dan sebagai saklar. Selanjutnya ada IGBT, merupakan kombinasi antara BJT dan MOSFET, menggabungkan keuntungan keduanya. Digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan daya tinggi seperti motor listrik, inverter, dan pengendali daya. Selanjutnya yang itu ada tristor, merupakan semikonduktor yang digunakan sebagai saklar elektronik yang dapat dioperasikan dalam kondisi on ataupun off. Jadi dia mau kondisi on atau off dia bisa digunakan ya, dioperasikan. Berguna dalam pengendalian daya tinggi dan aplikasi seperti pengatur kecepatan motor dan kontrol pemanas. Selanjutnya adalah aplikasi transistor. Di sini terdapat contoh amplifier 3 transistor ya kawan. Transistor BJT pada rangkaian speaker berperan dalam menguatkan sinyal audio yang lemah sebelum diteruskan ke speaker.
Transistor BJT juga dapat berperan sebagai saklar dalam rangkaian speaker. Ketika digunakan sebagai saklar, transistor BJT dikendalikan untuk memutus atau mengalirkan arus listrik ke speaker berdasarkan sinyal yang diterimanya. Misalnya, dalam rangkaian amplifier kelas B atau kelas AB, transistor BJT dapat berfungsi sebagai saklar untuk mengalirkan arus ke speaker hanya ketika diperlukan. Jadi, dia mengalirkan arus ke speaker itu hanya jika diperlukan saja, yaitu ketika sinyal audio yang diperkuat telah melebihi ambang tertentu. Sebagai saklar, transistor BJT membantu mengontrol daya yang disalurkan ke speaker, meningkatkan efisiensi dan mengurangi distorsi pada suara yang dihasilkan. Jadi seperti ini rangkaiannya ya. Nih, dia di amplifier 3 transistor. Ini di speaker nih contohnya. Oke, selanjutnya sini ada perhitungan transistor. Ya, seperti ini. Emitter, basis, dan kolektor. Dan rangkaiannya seperti ini. Perhitungan arus basis IB, emitter IE, dan kolektor IC dalam transistor BJT bergantung pada konfigurasi dan parameter transistor yang digunakan. Namun, secara umum, arus basis IB dapat dihitung dengan menggunakan hukum Ohm, yaitu IB sama dengan VB kurang VBE per RB, di mana VB adalah tegangan basis, VBE adalah tegangan emitter base, dan RB adalah resistansi basis. Arus emitter IE dapat diperoleh dari IB dan HFE. HFE adalah gain arus transistor. Arus kolektor IC dapat dihitung dengan menggunakan hukum KCL, yaitu IC sama dengan IE kurang IB kali yang baik. Oke, seperti itu tadi ya. Selanjutnya, cara kerja rangkaian arus ya. Jadi seperti ini cara kerja di rangkaian arusnya, kawan. Transistor BJT bekerja dengan cara mengatur arus yang mengalir antara 3 terminalnya, yaitu basis, emitor, dan kolektor. Ketika tegangan diberikan pada terminal basis terhadap emitor, arus basis mengalir, mengaktifkan aliran arus lebih besar dari kolektor ke emitor. Ini terjadi karena arus basis mengontrol arus yang mengalir melalui transistor. Dengan cara ini, transistor bertindak sebagai pengatur arus di mana arus kecil pada terminal basis menghasilkan arus yang lebih besar antara kolektor dan emitor. Memungkinkan transistor digunakan sebagai saklar atau penguat dalam berbagai aplikasi elektronik. Oke, selanjutnya ini adalah NPN water analogi. Ya, ini dianalogikan aja ya, seperti dianalogi. Analogi air NPN adalah cara untuk memvisualisasikan aliran arus dalam transistor tipe NPN dengan menggunakan aliran air sebagai analogi. Dalam analogi ini, arus listrik di transistor dipahami seperti aliran air dalam pipa. Terminal basis transistor diibaratkan sebagai katup pengendali, sementara terminal emitor diibaratkan sebagai pipa yang mengalirkan air. Ketika katup basis terbuka, air sebagai arus mengalir dari pipa besar ke kolektor ke pipa kecil emitor. Analogi ini membantu dalam pemahaman visual tentang bagaimana transistor NPN mengontrol aliran arus dengan mengatur tegangan pada banyak basisnya. Ya, jadi analoginya itu seperti aliran air ya. Selanjutnya adalah parameter transistor BJT. Ini adalah NPN dan PNP BJT. Parameter transistor BJT B atau basis HFE menunjukkan gain arus atau penguatan arus dari arus basis IB ke arus kolektor IC. Rentang nilai 100 sampai dengan 300 menandakan bahwa arus kolektor dapat menjadi 100 hingga 300 kali lebih besar dari arus basis pada kondisi operasi tertentu. Nilai B yang tinggi menunjukkan kemampuan transistor untuk menguatkan arus dengan efisien. Ini penting dalam aplikasi seperti amplifier di mana penguatan arus yang tinggi diinginkan untuk mendapatkan output yang kuat dan jernih. Dengan demikian, nilai B adalah parameter kunci yang dipertimbangkan saat memilih transistor untuk aplikasi penguatan. Oke, selanjutnya terdapat rumus dari
untuk menghitung transistor NPN dan PNP. Rumus-rumus dasar untuk transistor BJT adalah sebagai berikut. Arus kolektor IC dapat dihitung dengan mengkalikan arus basis IB dengan gain arus atau penguatan arus B atau basis, yaitu IC B kali IB. Sebaliknya, arus basis IB dapat dihitung membagi arus kolektor IC dengan gain arus B atau basis, yaitu IB sama dengan IC per B. Gain arus B atau basis merupakan rasio antara arus kolektor IC dan arus basis IB, yaitu B sama dengan IC per IB. Dengan menggunakan rumus-rumus ini, kita dapat menghitung atau memperkirakan arus yang mengalir melalui tiap terminal transistor BJT berdasarkan nilai-nilai yang diketahui atau diukur. Oke, di sini terdapat contoh soal. Soal nomor 1, di sini terdapat rangkaian yang ditanya IB, IC, IE, dan VCE. Dan di sini diketahui basis sama dengan 200. Yang dicari IB, IC, IE, dan VCE. Nomor 1, 2 plus IB dikali 100 kilo dikurang VBA sama dengan 0. 2 dikurang 100 kilo IB kurang 0,7 sama dengan 0. 100 kilo IB sama dengan 1,3. IB sama dengan 1,3 per 100 kilo sama dengan 0,00013 ampere. Dan untuk yang nomor 2, IB sama dengan 13 mA, B sama dengan IC per IB. IC sama dengan 200 dikali IB sama dengan 200 dikali 13 mikro sama dengan 2600 mA sama dengan 2,6 mA. Dan untuk yang di nomor 3, IE sama dengan IC plus IB sama dengan 2600 mA plus 13 mA sama dengan 2613 mA. Untuk nomor 4-nya ada KCL. Yang ditanya VCE sama dengan titik-titik. 10 dikurangin IC dikali 1K dikurang VCE sama dengan 0. 10 dikurang 2613 mA dikali 1K dikurang VCE sama dengan 0. 10 dikurang 0,002613 dikali 1K dikurang VCE sama dengan 0. 10 dikurang 2,6 dikurang VCE sama dengan 0. Jadi total akhirnya adalah VCE sama dengan 7,4 volt. Oke, sekian untuk yang di contoh soal nomor 1. Selanjutnya, dan di sini terdapat contoh soal nomor 2 ya, seperti ini rangkaiannya ya. Langsung saja, VB sama dengan R2 per R1 plus R2 VCC basis sama dengan 100. Dicari IB dan IC. VB sama dengan 4,7 kilo per 10 kilo plus 4,7 kilo dikali 15 sama dengan 4,79 volt. IB sama dengan I1 dikurang I2 sama dengan 1021 dikurang 1,019 sama dengan 0,002 mA. IC sama dengan basis kali IB dikurang 100,0002 mA sama dengan 0,2 mA. I1 sama dengan VR1 per R1 sama dengan VCC kurang VB per R1 sama dengan 15 dikurang 4,79 per 10 kilo sama dengan 0,001021 A sama dengan 1,021 mA. I2 sama dengan VR2 per R2 sama dengan 4,79 per 4,7 kilo sama dengan 0,001019 A sama dengan hasil akhirnya adalah 1,019 mA. Oke, sekian review materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.